selamat pagi teman-teman Trio CV dimanapun kalian berada. Gimana? Kalian pasti nungguin. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman Trio CV, di kesempatan hari ini kita mau ngajak teman-teman dengerin curhatnya gue. Nggak penting banget ya. Nggak, jadi di sini banyak informasi yang kita share tentang bagaimana kalian membeli motor second berdasarkan dari pengalaman yang baru aja Trio CV alami. Nah, dan nanti juga ada tips-tips khusus bagaimana kalian memilih baiknya seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gitu, ada masukan-masukan khusus lah. Tapi nggak yang berat-berat banget, yang gampang banget kalian misalkan jarang main motor terus toto mau beli motor second supaya tahu dan paham itu bagaimana. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Ini seperti yang ada di sebelah gue ini, kalian juga yang ikutin kontennya React TV pasti tahu, baru beberapa minggu yang lalu kita beli motor ini, dan ini udah masuk modifikasi part 2 kalau nggak salah, part 2 atau part 3 gitu, dan motornya udah jadi seperti ini. Nah, sayangnya ketika udah masuk modifikasi part 3, karena gue jarang pakai motor ini, jadi langsung modif, gue nggak mikirin masalah mesin, dan ternyata mesinnya berkendala sehingga mengakibatkan seperti ini. Ya elah, mati lagi. Mati lagi. Duluan dah. Gimana menurut kalian? Jadi itu tuh mati biasa bang, itu karena koplingnya aja mungkin bla bla bla. Nah, sebelumnya gue itu udah merasakan bahwasannya motor ini tuh ada masalah pada mesinnya. Teman-teman K20 tuh udah ngomong dan udah ngingetin ini mesinnya bermasalah. Tapi gue pribadi masih agak sedikit maksain aja, karena memang waktu gue beli motor ini dengan sangat murah banget, dan gue bilang mesinnya enak kok, enjoy kok mesinnya, nggak masalah. Ternyata begitu udah selesai modifikasi part 2 kalau nggak salah, motor gue pakai, baru deh timbul benih-benih cinta antara kita teman-teman, alias timbul benih-benih menyakitkan, yaitu penyakitnya yang dalam mesin ini timbul. Dan ketika gue minta teman-teman teman-teman K20 bedah, baru deh ketahuan apa aja yang rusak, dan ini gue list yang rusak. Nah, yang pertama ini ada di bagian blok sehernya teman-teman. Nah, blok sehernya itu kayak gini. Ya rusak. Nah, ini blok sehernya teman-teman. Blok seher ini sekilas ya nggak ada masalah bang, blok kan ya emang kayak gitu, kayak keong gini kan. Nah, ternyata di dalamnya ini bloknya itu udah di porting teman-teman, alias kalau bahasa awamnya itu yang kecil digedein supaya motornya lebih kenceng, intinya gitu. Jadi ini motor pernah pengen dikencengin nih sama orang. Nah, ternyata portingannya itu gagal teman-teman, sehingga mengakibatkan ya kompresi atau apa yang ada di motor ini itu nggak maksimal. Jadi bisa dibilang mesinnya udah mulai dimainin, walaupun dari sisi mesin yang sangat ringannya aja. Kan ada yang atas, ada yang bawah. Kalau yang bawah itu kan ya udah kelas berat lah, yang atas tuh ringan-ringan aja, bisa dilakuin sama beberapa orang untuk memperkencang motornya dan lain-lain. Nah, ini udah di otak-atik sampai segitunya. Jadi yang jelasnya, yang iyanya adalah motor ini nggak standar. Motor ini udah mengalami porting dalam sisi lubang-lubang di headnya, sehingga motornya ini ya kayak tadi susah hidup dan segala macam. Gue sih kecewa, karena awalnya orangnya bilang motornya itu standar dan jarang dipakai. Ya pantas yang dipakai, orang motornya rusak, gimana caranya coba? Ya pantas yang dipakai, motornya rusak, harusnya kita mikir ke situ ya kan? Wah, motor yang dipakai nih, bagus nih. Ya bener, jangan dipakai, dia jujur, ya rusak motornya, gimana mau dipakai? Nah, ini salah satu hal yang menyedihkan banget buat gue. Nah bang, emang pas kesana itu nggak dicek dulu? Ya dicek kan, kita nggak ngecek belah mesin kan? Ya pas di sana itu nggak tahu gimana caranya mereka settingnya, pas kita nyalain semua oke, dan mesinnya tuh enak banget. Dan ternyata udah diginiin, sehingga kita harus ganti blok yang standarnya untuk motor ini. Nah, berikutnya begitu kita buka dan segala macam, ketemu penyakit baru, yaitu karburatornya sudah di remer, atau balik lagi, jadi kayak ukuran yang semestinya tapi dibesarin. Jadi biar pembuangan bensinnya itu lebih besar mungkin, seperti itu. Dan ya itu teman-teman yang tahu lah. Jadi udah di remer, sehingga motor ini balik lagi gue bilang bukan dalam keadaan standar yang seperti dibilang sama penjualnya. Nah, ini yang perlu teman-teman hati-hati. Nanti di ending video gue akan kasih tips.
Itu yang kedua kendalanya. Jadi mulai dari head, terus masalah karburator, dan yang terakhir adalah masalah body-body. Nah, begitu kita cek, awalnya body-body kokoh banget karena malam ya teman-teman. Ketika paginya, kita sempat dibisikin kemarin sama teman-teman dari K20 Speed Shop yang melakukan repaint. Jadi banyak kancingan-kancingan body itu yang patah teman-teman, sehingga mengakibatkan harus kerja lebih deh si teman-teman K20 untuk ngebenerin itu semua. Dari 3 poin itu aja sebenarnya udah bete banget. Yang paling bete-nya adalah masalah mesin. Kalau masalah body patah-patah dikit mah oke lah, masih bisa dikondisikan. Tapi kalau masalah mesin itu yang PR banget. Dan sekarang kita akan share masalah tips buat teman-teman. Nah, tips yang pertama, kalau bisa teman-teman jangan pernah terpengaruh dengan harga yang murah. Karena kalau misalkan harga yang murah, itu pasti si penjualnya itu ya udah melakukan something lah. Dalam arti lain ya motornya udah pernah crash, bla 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 dan lain-lain. Kalau misalkan kalian belinya langsung sama orang. Nah, lebih baik kalian itu belinya itu misalkan jangan misalkan begini, harganya tuh kok mahal banget. Mending kalian ketemu, cek terus nego daripada kalian udah terpaku duluan dengan harga yang murah. Pasti motornya itu ada aja. Contoh kita juga pernah mau COD IR6. Ternyata di sana motornya warnanya sebelah doang. Sebelahnya warnanya lain. Bloknya dicat apa segala macam, dipilok lah apa segala macam dengan harga yang notabene murah. Nah, jadi teman-teman jangan pernah terpaku sama harga yang murah. Kalian bolehlah cari dan baca dulu deskripsi si penjualnya gimana. Kalau misalkan motor bagus dan segala macam, terus harganya stabil sama kayak yang lain, baru kalian samperin. Karena kalau kita tertarik sama harga yang murah, pastinya motornya itu udah ada apanya gitu dan segala macam yang endingnya kayak Riox TV ini. Itu yang pertama. Jangan pernah kepancing dengan harga yang murah. Lebih baik harga yang biasa-biasa aja, datang ketemu cek baru nego. Kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, setidaknya kalian itu kalau COD siang-siang, jangan pernah malam teman-teman. Karena banyak sisi-sisi atau apalagi kalau motornya fairing ya, yang nggak kelihatan. Dalam arti lain, kalau kalian orangnya detail ya, kalau gua kan detail banget orangnya. Jadi kalau misalkan ada baret apa segala macam tuh gue suka risih. Jadi gua kalau mau beli itu ya pengennya tuh yang sebagus mungkin gitu. Walaupun mahal nggak apa-apa. Ya beli baru aja bang ya. Makanya sering beli baru daripada beli second gitu kan. Kalau beli second tuh pasti gue repaint gitu. Cuma kan kalau sisi-sisi yang patah atau sisi-sisi yang apa itu kan kita nggak bisa ngecek banget itu. Tempat terang bang, ya seterang-terangnya kadang ada aja. Jadi kalau bisa temen-temen kalau misalkan COD atau ketemuan atau datang ke rumah bapak ibu yang jualnya atau apa ya, kalau bisa tuh ya mending pagi, siang atau sore pulang kerja, jangan malam ataupun jangan tempat yang gelap atau COD di jalan, ketemu di jalan, wah kalau bisa itu jangan. Lebih baik di kantornya, kalau misalkan pulang kantor atau apa, cari tempat yang seterang mungkin untuk mengkondisikan itu teman-teman. Itu yang kedua. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Bagaimana sih bang tips beli motor second? Ya tentunya kalau misalkan kalian beli motor second harus sisihkan budget. Jangan misalkan kalian punya uang 30 juta langsung kalian beli motor yang harga 30 juta juga. Jangan teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau uang kalian 30 juta, kalian itu sparekan uang beberapa persen untuk perawatan setelah kalian beli. Karena belum tentu apa yang udah kalian beli itu seperfect apa yang kalian bayangkan. Karena setahu gue pribadi dan sepengalaman gue pribadi, walaupun kita beli seperfect-perfectnya motor itu, ya pasti ada aja entah oli yang belum diganti, entah bannya yang tahu-tahu udah ada pakunya dan segala macam, pas ngecek aman-aman aja dan segala macam, pasti ada aja teman-teman. So kalau bisa, misalkan kalian punya target uang kalian itu 30 juta, mau beli motor yang harga 30 juta, mending kalian nabung sedikit lagi, sekitar 1 juta 2 juta lagi spare. Jadi ketika udah beli 30 juta, kalian punya 2 juta lagi. Nah 2 juta itu untuk perawatan. Nah bisa setting fitment, oli, dan benerin yang sedikit-sedikit rusak. Dan jadinya kalian pas udah beli motor itu sehari 2 hari bawa ke bengkel dan beres semua. Nah itu adalah tips yang ketiga. Nah ini tips yang paling ultimate banget, karena ini adalah tips untuk masalah kemesinan. Kalau bisa teman-teman itu di tips keempat ini bawa mekanik. Ini penting banget, bawa mekanik. Entah itu siapa, mending kalian bawa mekanik. Apalagi kalau kalian beli motor yang notabene harganya ratusan juta, atau ya yang inilah yang ngerti banget atau yang paham banget tentang mesin. Karena apa, mesin itu kalau udah rusak
kalian akan capek sendiri teman-teman. Ya banyak banget sebenarnya. Kayak ini aja kita udah keluar budget lumayan besar juga untuk ngebenerin yang seharusnya nggak dibenerin kalau memang sesuai dengan omongannya si penjual. But ya udahlah. Jadi poin yang keempat, kalian bawa mekanik. Oke, solusi dari semuanya sebenarnya ada teman-teman. Dan kalian nggak perlu khawatir pakai tips tersebut. Yaitu belilah di showroom atau dealer favorit kalian. Karena kenapa? Kalau kalian beli di sana, tentunya satu, mereka akan bertanggung jawab. Kedua, mereka akan menjelaskan, mendeskripsikan motor itu sesuai dengan keadaan motor itu dan sebenarnya. Yang ketiga, dia akan memfasilitasi kalian. Sedianya kalian beli motor itu di office hour dan segala macam. Pokoknya benar-benar sesuai dengan ya keinginan kita lah. Kita mau beli apa ada opsinya. Dan enak banget dan tenang banget. Ya sekarang gini, kalau kalian beli motor rusak, kalian komplain, datang aja ke situ selesai. Tapi kalau kalian belinya COD kan ngeri juga. Jadi sebenarnya dari beberapa poin di atas itu solusinya dipukul jadi satu, teng. Cuma kalau kalian belinya di showroom, di dealer. Bang, tapi kan kalau di sana di showroom atau dealer itu mahal. Ya itulah. Ada ini ya, namanya juga ada pelayanannya, dan motornya juga beli second like new, atau motornya juga begitu dia beli langsung detailing dan segala macam. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian tetap harus bawa ya mekanik atau apa yang lebih ngerti, karena showroom juga kan kadang kalau barangnya banyak dia nggak teliti dalam sisi engine dan segala macam. Ya bagi gue sih kalian tetap harus bawa mekanik, kurang lebih itu teman-teman. Oke teman-teman, Reaksi TV di ending ini gue akan ceritain sebentar. Maka dari itu teman-teman, kalau kalian lagi cari-cari motor, bisa beli motor di Faza Motor. Dikarenakan kami belajar dari pengalaman kami membeli motor di tempat lain. Jadi karena pengalaman itu, maka kami sempurnakan konsep kami di Faza Motor untuk menjual motor dengan keadaan yang bukan like new, perfect. Kurang lebih kayak gitu. Karena apa? Bannya baru, semua baru, dan segala macamnya baru, master rem dan modifikasi tentunya. Jadi boleh ditanya teman-teman yang udah pernah beli di sini, pasti mereka sangat puas. Karena apa? Ada servisnya 2 kali, dan olinya itu bukan oli sembarangan. Tentunya olinya juga bukan oli gratisan, olinya juga bukan oli cemen-cemen. Olinya oli terbaik yang kita miliki dan sesuai dengan request biasanya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Yang lebih pentingnya, harga tetap bersaing sama yang jual pasaran atau yang nggak dimodif-modif. Gue tahu kok perasaan kalian yang beli second. Pasti ada aja nih, baru beli susah-susah, bannya begini, begitu, dan segala macam. Karena kita juga ngerasain. Ya hari ini sih gue sedih banget, tapi alhamdulillah si Somat udah mulai sembuh dan siap gue ajak jalan-jalan si Somat. Oke, nanti kita nge-vlog lagi sama dia. Semoga ya nggak mati lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian. Gerah banget, udah 2 hari Mimin gak ganti AC nih. Dadah.